Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel WB Talk with Podcast. Malam ini kita nggak di studio, tapi kita ada di salah satu tempat buat nongkrong sebenarnya, ya, di Kim Kopi Kim ya. Dan terima kasih juga buat Bapak Rangga Lasmana yang sudah nge-backup ini podcast ya. Terima kasih sekali juga. Terima kasih buat Ilat Sapi ini yang sudah keliling Indonesia juga ya, memulai keliling Indonesia, dan semoga tetap berkeliling Indonesia sampai mungkin keluar negeri lah. Dan di sebelah saya ini adalah seseorang yang kemarin lagi rame sih sebenarnya, ada di media sosial, di Facebook, di Pangkalan Bun. Jadi begitu saya melihat, dan ada salah satu teman saya yang ngecoba ngetek, saya disuruh coba untuk ngomong sama bapak ini, ngobrol santai ya kan, ngulik-ngulik si bapak ini dari mana sebenarnya, seperti itu. Akhirnya bisa terlaksana di tempat ini. Oke, sebelum kita ngobrol jauh lebih dalam, kayaknya kita kenalan dulu lah ya kan, bapak ini dari mana, namanya siapa, ya seperti itulah. Oke, silahkan Pak, perkenalkan diri dulu nih, bapak dari mana dan siapa bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya namanya Joni Roto, kepanjangannya karena saya orang Jawa, tinggalnya di Riau. Tinggalnya di Riau? Di Riau, jadi saya tinggal di Desa Kuala Penaso, Kecamatan Talangmando, Kabupaten Bengkalis, ya kan? Provinsi Riau. Kotanya Pekanbaru. Ya. Kalau aslinya dari Jawa Tengah. Kabupaten Pati, Kecamatan Gunung Ungkal, ya kan? Desanya Sidomulyo, Jati Pitra, Pucung. Nah itu karena saya dulu merantau di Sumatera, sehingga sangkutlah di Sumatera. Sangkut di Sumatera. Begitu. Berjodoh di sana. Iya, dapat jodoh di sana. Jadi bertinggallah, berdomisili di Riau. Tentunya tempat yang sudah saya sampaikan tadi, yang tempat saya tinggal. Ya. Nah, jadi di tahun 2018 saya pernah punya najar. Nah gitu. Tapi berhubung sudah lama najar itu lupa. Kayak gitu. Di najar itu lupa, sehingga ditagih melalui anak saya ini. Pada waktu saya punya najar itu, anak saya itu masih dalam kandungan. Jadi sampai anak saya lahir di operasi di Rumah Sakit Permata Hati di Duri tentunya. Jadi sampai anak saya udah umur 1 tahun, ya sebulan lah kurang lebih ya. Nah tiba-tiba anak saya itu sakit. Ya. Sakit itu selama seminggu, dibawa ke rumah sakit, tidak ada penyakit, ya. Dipanggilkan juga orang pintar, tidak juga sembuh juga. Nah, jadi saya kan sebagai orang tua merasa bingung, sehingga mikir tadi kenapa dan ada apa nih kira-kira kok bisa begini kan? Ya kalau namanya anak masih kecil belum bisa ngomong kan, macam mana mau ditanya sakit apa? Kan begitu. Jadi berhubung nggak bisa ngomong, ya taunya ya dulu sakit ya kayak gitu yang kita lihat. Ya jadi merasa sakit juga di dada, nengoknya anak sakit itu nggak sembuh juga. Ya kita perjuangkan bagaimana caranya pun nggak juga sembuh. Jadi ingat dengan najar tadi. Nah, begitu ingat dengan najar, alat saya beli dan surat-suratnya saya urus. Berbagai namanya dokumentasi ya kan. Terus jadi masih saya kumpulkan semua keluarga, dari adik, ipar, mertua dan sebagainya. Nah itu saya kumpulkan bahwa saya akan laksanakan najar ini keliling Indonesia. Nah, awalnya sebetulnya tidak pakai sepeda. Awalnya pakai motor. Makanya surat jalannya itu kan bahasanya motor, bukan sepeda. Jadi kalau saya pakai motor, sementara saya punya motor tuh kredit. Kredit ini nunggak, daripada saya menambah beban keluarga yang saya tinggal, mikirin bayar motor, sementara saya berjalan, kan nggak mungkin. Jadi motor kita suruh kembalikan. Saya ambil alih lah keputusan, belilah sepeda.
akhirnya berjalan pakai sepeda walaupun setengah mati kan begitu, tapi insya Allah tuntas. Nah kalau pakai motor kurasa belum tentu tuntas. Iya sih, karena kendalanya banyak ya kan, biayanya besar begitu. Sama yang keduanya ya kan, sementara kita pergi ini kan keadaan mendadak kan. Udah saya kumpulkan semua, saya ngomong bahwa ini, mereka pun nggak bisa menjawab karena demi nyawa. Iya. Jadi ya mereka dukung, serahkan, ya udahlah silakan jalan. Jadi satupun tidak ada yang komentar ataupun menolak saya harus berangkat, ya kan? Nggak ada yang sanggup. Bahkan tetangga yang ada yang ngomong udah tahu anaknya sakit, malah pergi, malah ditinggal pergi katanya, kan begitu. Tapi mereka kan nggak tahu, justru obatnya harus kita pergi. Ngajarnya itu tadi. Ngajarnya harus kita jalankan kan. Pas itu surat semua lengkap. Kalau nggak salah tanggal jam 10 hari Sabtu 2019 ya kan, bulan 3 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat ini ya, namanya udah lama kan. Berangkat dilepaskan dari kantor desa, rame-rame ya kan. Jadi jalan ini berdua, lawannya ditemenin oleh masih family dengan orang rumah saya. Nah dia bercita-cita memecahkan rekor muri untuk khususnya suku Melayu. Begitu, makanya didukung dari orang suku Melayu itu sampai ketua adatnya, sampai ya pembesarnya lah ya, memberi surat dukungan dan sebagainya. Begitu. Lepas itu berjalanlah kita. Berangkat dari rumah itu sekitar 3 hari ini belum sampai ke Pekanbaru, belum sampai kota saya ini. Dapat telepon dari rumah, anak saya itu sembuh. Sampai sekarang, alhamdulillah. Iya, berapa, Pak? Tanpa diobatin. Kalau sekarang dia umurnya udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ya mau dekat 3 tahun. Waktu saya tinggal tuh umur 1 tahun sebulan. Kalau saya tinggal sembuh sampai sekarang, alhamdulillah. Nah itu, jadi justru itu yang membuat kami itu semangat, ya kan, mengingat nyawa anak tadi. Bayar nazar. Kalaupun saya dalam perjalanan ini merasakan suka dan duka, susah dan sebagainya, tidak saya pikir lagi. Yang saya pikirkan adalah nyawa anak. Ya, anak udah sehat, alhamdulillah sekali sampai sekarang. Bersyukur sekali. Apapun yang terjadi, tetap saya maju terus ya demi anak tadi. Begitu. Berarti Bapak udah ini ya, hampir 2 tahun ya? Apa tuh 2 tahun? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih sudah. 2 tahun lebih sedikit lah. Lebih sedikit lah. Anggaplah gitu. Udah berapa hari kemarin di sini, Pak? Ya kalau di sini ya termasuk baru 2 hari ini. Satu hari 2 malam inilah. Baru sampai. Dan sepeda saya kemarin kan sempat urusan di Simpang apa itu, yang mau ke Pontianak kalau dari Sampit, di situ. Makanya dibantu sama kawan itu, tumpangkan sampai sini ya tumpangkan sampai sini. Bersyukur juga sekali ada, rupanya masih ada orang yang baik hati membantu saya. Karena alhamdulillah sekali. Cari susah ya Pak, cari bahan sepeda. Iya, karena sepeda ini kan bukan macam motor. Kalau motor bengkelnya itu macam jamur dimanapun saja ada. Coba kalau sepeda di kota kayak gini aja apa ya cari, apalagi susah. Di kampung. Nah, kalau di kampung nyari warung pecel ada, ya kan, nasi goreng banyak. Alat sepeda, wah sampai sakit kepala nggak dapat. Iya. Itu memang betul itu kenyataan loh. Nah, begitulah kira-kira. Bapak ini kan pengen ngelewatin semua provinsi kan, yang ada di Indonesia, berarti total 33. Ya, 34. 34. Sekarang 33. Kurang berapa lagi, Pak? Ya, kurang 1 lagi. Kurang 1. 1 lagi. Di mana tuh? Ya, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat terakhir. Terakhir Kalimantan Barat. Tapi tetap juga masih karena menuin kawan memanggil untuk di Manokwari. Insya Allah nanti saya pikirkan juga. Ya, kawan gitu. Kita datang lagi, kita enggak. Ya kita pikirkan dulu. Ke timur lagi berarti kalau jadi. Lagi. Tidak masalah. Tidak masalah. Nah, kita namanya demi saudara kita yang jauh sana itu tidak jadi masalah. Ya kita hadirin apabila kita memang siap kan gitu.
selama Bapak nih kan sudah melewati berbagai medan, berbagai macam susah-susahnya, senang-senangnya di jalan. Tempat provinsi mana yang paling Bapak ngerasa di berat nih perjalanannya nih? Sebetulnya ini ya hampir rata-rata ya, berat semua. Berat ya kan, tapi ada yang paling berat sekali. Di mana tuh? Dalam arti berat sekali, saya nyebrang waktu itu dari Bima ke Labuan Sape ke Labuan Bajo. Labuan Bajo itu menuju ke Ende itu hutan semua itu. Nah, hutan belantara. Jadi di situ saya hutan yang saya lalui itu 4 hari 4 malam belum ketemu kampung. Belum ketemu kampung. Bahkan tidur saya di pinggir jalan nyari parit. Itu kan sepeda saya itu kan ada spanduk digelar di dalam parit, ya kan? Nanti saya gulung dengan badan saya. Itu untuk selimut sekalian. Alhamdulillah juga pada waktu itu nggak musim hujan. Kalau sempat musim hujan, kurasa mati kaku. Iya. Macam mau kalau di kemana coba? Ya macam kita kan nggak bawa tenda, nggak bawa lain-lain, nggak ada. Jalan apa adanya, keadaan terpaksa, beginilah adanya saya jalan, begitu. Tapi kayak kita kemarin cerita, Bapak kan setiap provinsi yang Bapak kunjungin, pasti Bapak minta surat kunjungan tadi ya? Iya, jadi provinsi manapun, kabupaten manapun yang sudah kami kunjungin itu harus ada tanda bukti, surat menyurat yang jelas itu surat kunjungan. Ya tentunya bahasanya kita di provinsi ini masuk tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Begitu, jadi makanya surat itu saya kumpulkan semuanya. Jadi nggak cuma dongeng, bukti ada. Gitu. Jadi berbagai provinsi, berbagai kabupaten yang sudah kami masukin, tentunya surat itu udah terkumpul semua. Nah kan surat sendiri pun kadang-kadang sangat sulit. Nah, itulah ya kita paham lah. Nah begitu ya. Ya ada yang mengerti dengan arti perjalanan saya, dan banyak juga yang nggak mengerti arti perjalanan saya ini. Padahal tujuan saya ini tujuan baik loh, ya kan? Nah, tujuan ke Muri ini kan artinya untuk kita semua, untuk bangsa dan negara, untuk kita semua, ya kan? Saya tidak minta dan tidak juga harus mengharapkan betul. Yang jelasnya dapat menengok, ya kan, ramah tamah itu sangat luar biasa bagi saya, ya kan? Saling menyapa itu bagi saya itu yang nomor satu bagi saya. Nah, makanya di Indonesia ini kan berbagai ragam suku, ya kan, dan agama. Itu makanya karakternya berbeda-beda. Nah, begitu. Makanya saya sendiri dapat merasakan. Karena berbagai suku udah saya gaulin. Itu ada yang seminggu, ada yang 3 hari. Tentunya kan udah tahu pribadinya. Iya, bukan satu orang itu saja. Ada yang satu orang berteman sampai 3 hari. Tentunya tahu. Begitu. Dari Pangkalan Bun gimana, Pak? Pangkalan Bun saya ini sebetulnya belum melangkah jauh, baru berapa putaran saja, ya kan? Ya itu kan masih melihat ya, melihat situasi, melihat keadaan. Tapi kalau untuk Pangkalan Bun ini kan mayoritas campur ya kan? Dalam campur ini kita nggak bisa juga ngomong. Masalahnya kan, nah kalau daerah lain misalnya kan masuk Polres, Polres saja, begitu. Ada juga perantau, ya paling seberapa lah kan? Tidak terlalu banyak. Nah, banyak. Kalau sini susah menilai, karena campur aduk, begitu loh. Nah, itu kenyataan yang sudah kami tengok seperti itu. Makanya kita menengok itu bisa membedakan, ya kan? Membedakan karakter berbagai sukunya itu beda-beda. Karena di Indonesia ini, ya kan, apapun sukunya, apapun agamanya, itu saudara kita semua. Tidak ada yang lain daripada itu. Itu bagi saya, ya kan. Makanya kenapa sepeda saya tulisannya ini berkunjung untuk saudara kita semua, ya kan, dari bangsa Indonesia, kan begitu. Kan di situ kurasa kalau orang bisa membaca sepeda itu atau teliti, mungkin tahu makna dan artinya. Gitu. Saya juga sudah itu kemarin ngelihat Bapak ini pernah masuk YouTube belum sebelumnya kan? Jadi saya coba cek kemarin, banyak ternyata. Orang-orang lain semua kan kawan. Bahkan saya suruh siapapun silakan.
Oke. Kan gitu, silakan saja. Mumpung saya ada di sini, kan begitu. Jadi tidak melarang, ya kan siapapun saja yang mau silakan. Ya saya siap aja kok ditanya, aku jawab. Tinggal jawab ya Pak. Tinggal jawab sesuai dengan apa yang telah aku alami, kan begitu. Jadi cerita ini tidak kita buat, karena itu kenyataan yang sudah kita alami, itu yang kita sampaikan. Oke, gitu. Kita sambil ngopi-ngopi nih Pak. Iya. Ini kopi ini dari Kopi Kim nih kan? Iya, dari Kopi Kim. Udah Kopi Kim, kita rasa nih. Ini enaknya ya, ngopi, rokok, ya kan, mantap. Ngopi, rokok. Mau rokok Pak? Mau rokok? Boleh. Nah, mana? Boleh. Mana 76? Oh, ini buat merek. Aduh, asbaknya. Makasih Pak Taufik. Ya. Makasih tidak menyuruh ya, ngongkon. Jadi kita di sini tetap ngobrol santai ya. Bapaknya mau ngerokok silakan. Karena kalau nggak ngerokok mungkin bapaknya kurang nyantai ngobrolnya. Jadi kita bawa santai aja. Kalau nggak rokok tuh mumet. Mumet. Ini Pak, di Riau ada ini nggak Pak? Wah ini kalau di Riau sulit barang ini. Kalau di Riau sana cari brondol sawit banyak. Di sini banyak juga Pak. Nggak, tapi di Riau ada nggak makanan yang kayak gini? Ilat sapi namanya. Nggak ada. Belum. Kalau saya belum ada. Ya, aku tengok baru di sini. Oh, berarti memang dari sini ya. Coba dirasa Pak. Ini ilat sapi dari Pangkalan Bun. Ini ya. Ini juga udah jualan sampai keluar kota. Udah buatan sini punya ya. Iya. Jadi kita rasain nih. Ibu mau Bu? Silakan maju. Ini Bu. Ayo. Ambil Bu. Ambil. Kalau satu gratis, satu bungkus bayar. Bagi. Ayo. Bagi, bawa. Di ilat sapi ini nge-backup kita ya, nge-support kita di podcast ini. Iya. Sama Bapak ini, makasih nih. Iya. Loh sementara nih Jarum 76. Karena Jarum 76 ini sudah memberi saya hadiah. Hadiah HP itu dari Jarum 76. Oh gitu Pak? Iya, itu di Kota Bone. Itu saya HP-nya HP gedebuk-gedebuk. Nah disitulah saya dapat HP. Oke. Jadi terima kasih nih buat 76. Iya, terima kasih buat 76. Ya namanya kita dibantu ya tetap kita terima kasih, tidak pernah kita lupakan. Oke. Tapi ini Pak, Bapak ini sebenarnya kerja apa Pak? Sebelum Bapak melancong lah nih keliling Indonesia nih. Sebetulnya kalau di sana itu kan daerah pertanian, perkebunan. Ya hari-harinya berkebun. Kebun itu kebun orang, bukan kebun kita. Begitu loh. Ya ibaratnya macam ayam lah. Ayam tuh cakar-cakar baru dimakan, habis besok cakar-cakar lagi. Seperti itu. Jadi Bapak hitungnya ngambil upah gitu? Iya ngambil upah, kan cakar-cakar namanya. Oh iya. Cakar-cakar. Loh kita nggak perlu malu loh. Kita terbuka saja apa adanya. Memang seperti itu. Sampai kenyataan itu. Udah hampir 2 tahun. Dan terakhir adalah nanti di Kalimantan Barat. Iya. Tapi memang awalnya memang belum pernah Kalimantan Barat. Sama sekali. Sama sekali. Semuanya itu belum pernah semua. Semuanya keseluruhan. Baru pertama kali. Nah itu. Makanya orang daerah saya sana di kampung sampai heran. Kok bisa ya katanya. Kok sampai kemana-mana. Apa tahu jalan. Lu punya mata kok nggak tahu jalan. Kan aneh kan. Kecuali kita nggak ada mata ya nggak tahu jalan. Berarti Bapak kalau misalnya ke provinsi mana gitu, nginapnya di mana Pak? Tergantung di mana sangkut di situ nginap. Kadang pom bensin, kadang di emperan orang. Kan? Nah itu baru dapat merasakan bahwa beginilah pahit getirnya seorang pejuang. Ya. Begitu. Bukan namanya pejuang itu nggak ada yang enak. Kalau pejuang itu enak, orang pejuang semua. Betul? Betul. Banyak pejuang, sangat banyak di Indonesia ini. Bapak ini juga beberapa kali dan sekarang masih sampai hari ini stay-nya tadi masih di areal Bundaran Pancasila. Ya. Itu berarti Bapak dari malam tidur di mana tuh Pak? Tempat itu kawan sini apa namanya, dinas apa namanya? Lupa depan Kapolsek itu. KPU. Iya itu kan. Ya depannya persis berhadapan. Oh iya, KPU itu. Jadi menginapnya di situ. Iya. Oke,
ada keinginan lain nggak Pak? Maksudnya setelah melakukan perjalanan yang panjang nanti nih, misalnya selesai, ada keinginan lain lagi nggak? Sebetulnya ini kan saya berjalan ini sebetulnya tidak punya keinginan, tidak punya rencana, begitu ya, dengan spontanitas karena tuntutan ajar tadi. Gitu loh. Jadi kalau punya keinginan lagi ini keliling, wah angkat tangan lah, angkat tangan tinggi betul. Sekali aja setengah mampus kan, apalagi diulang lagi kan, cukup. Betul, makanya bagi kawan-kawan ya kan, yang khususnya komunitas maupun siapa saja di seluruh Indonesia yang punya keinginan ngajar ataupun keliling Indonesia harus punya persiapan yang mantap. Yang pertama kali punya persiapannya adalah ya kan semangat, satu, kedua niat, ya kan, dan modal. Tanpa ada modal, kalau pakai motor jangan coba-cobalah. Betul? Karena saya udah mengalami sendiri, pakai sepeda aja setengah mati, apalagi motor kan begitu. Ya. Ini sepeda ini bensinnya hanya air di pinggir parit boleh diminum, jadi bensin itu. Kan begitu. Coba kalau motor nanti siminya apa jalan, nggak jalan, ya, kan begitu. Ya ditambah Pak, ditambah dorong. Iya dorong ya, tambah mati 2 kali. Pakai tenaga double. Itu loh. Oke. Nah selama Bapak keliling seluruh Indonesia ini mau tanya, makanan yang paling enak yang pernah Bapak rasa di mana Pak? Daerah mana tuh? Wah aku susah nginget ya. Susah ingat. Susah ingat. Karena makanan di Indonesia ini berbagai suku tuh makanan khas ada semua. Ada semua. Ada semua. Pernah saya di Kendari sana diajak makan lem, bingung sama makan. Makan apa Pak? Lem. Lem. Jadi pakai baskom, pakai kuah apa? Ikan kuning. Papeda Pak. Ya nggak itulah. Bukan apa. lem. Jadi kawan tuh kerjain saya. Ini anak-anak motor nih, kerjain saya. Begitu barang udah disusun di meja, dia pergi semua. Saya mau makan bingung, cemani. Jadi saya coba sambil pakai tangan, lengket semua. Wah, saya bilang sama dia, weh sini dulu saya bilang. Ini lem, masa dimakan orang, saya bilang. Ketawa mereka itu. Aduh. Oke, itu papeda. Iya. Oke. Rupanya makanya pakai sumpit. Ya. Saya coba pakai sumpit, muter-muter aja nggak dapat. Dia gini Pak, makanya. Makanya mereka yang bikin, yang ambilkan. Oke. Itu makanan orang khas timur. Iya. Kendari tadi. Makanya makanan khas orang ini kan aneh-aneh. Ada yang daun kelor lah, macam lah. Ya, kalau banyak ilmunya luntur Pak. Ya kalau ada. Ya kalau di Jawa sana ini kelor ini nggak dimakan orang, kok di sini jadi sayur ya saya bilang. Di daerah sana dipukul-pukulin ke badan. Untuk mandiin orang meninggal di sana di Jawa. Ngilangin susuk. Itu sayur ditanam banyak-banyak. Iya. Itulah beraneka ragam dan memang kita lihat sendiri seperti itu. Oke. Di sini udah makan apa Pak? Ya. Makanan Pangkalan Bun? Belum. Sarapan? Oh iya kan bulan puasa. Bulan puasa pertanyaan saya ini sangat klise ya. Puasa ditanyakan. Tapi tadi buka puasa bersama di taman. Sama teman-teman dari komunitas apa? Yang jelasnya anak-anak biasa, tongkrongan biasa. Kalau dari komunitas ya belum ada. Belum ada. Oke. Tapi ini Bapak kalau sudah selesai urusannya surat-suratnya segala macam di sini berangkat lagi. Iya, berangkat lagi berlanjut arah ke Pontianak. Oke. Dan ini baru dapat satu surat. Baru satu surat aja. Dari DPR sih. DPR. Rencana mau minta surat dari mana aja Pak? Nah, yang belum ini kan dari kantor bupati belum. Ya kan, Kapolresnya belum, Kodim belum, dinas sosialnya belum. Oh itu. Ya, karena harus lengkap kan. Oke. Ya kalau memang nggak bisa yang lain, ya paling tidak 3 lembar harus dapat. Oke. Gitu. Dan itu pun tadi saya ngangkat tas Bapak itu beratnya sudah hampir 20 kilo. Iya, itu kertas semua. Kertas semua isinya. Jadi makanya kertas itu tipis, tapi sayangnya banyak jadi berat. Iya Bapak keliling Indonesia ya berat Pak. Iya. Jadi surat-surat itu kayak surat kunjungan, bukti bahwa sampean sudah datang di sini kayak gitu. Surat kunjungan semua itu. Itu surat itu kalau mau lihat boleh dibuka. Oke, bisa Pik. Bisa dibuka aja.
Ada surat yang dari Polres itu. Oke, permisi nih. Permisi ya Pak? Ya silakan. Buka aja. Oh double ini Pak? Ya karena itu menjaga. Oh menjaga. Menjaga kemungkinan basah. Kalau hujan. Permisi ya Pak ya? Masih ada lagi plastik lagi itu. Allahu Akbar. Ini kok kayak surat tanah Pak? Ah iya itulah. Segala macam. Jangan Bapak ini adalah penjual tanah keliling ya? Iya. Kalau tanah. Ini ya, kelihatan. Oke, ini kita buka salah satu aja lah ya. Iya. Ini surat dari pemerintahan. Oh, Bapak ini ya, Bapak. Itu yang dari sana-sana itu, Aceh apa semua ada. Ya seperti ini kan ada tulisannya semua. Oke. Oke. Dari kepolisian ya, Pak ya? Iya, campur ada yang dari kecamatan ada. Oh, campur itu. Oh, tiap provinsi satu map gitu. Atau gimana? Bukan, yang udah selesai saya kumpulkan. Oh gitu. Itu kan lain nama, misalnya khusus bupati satu map. Bupati mana saja nanti satu map itu. Oke. Ini dari mana nih? Brebes. Jawa Tengah. Setda Kabupaten Brebes. Oke. Ya Allah. Ya pokoknya banyak ini, ada Cilegon segala macam. Semuanya. Desa Kuala Penaso, kecamatan. Oh itu ini masih dari kita sendiri. Oh itu, oke. Oh banyak ya? Banyak. Oke. Ada camat segala macam. Ada lagi yang box yang besar itu penuh segini tebalnya, ada juga itu. Bukan buat sepedanya apa Pak? Sepeda ini saya kasih nama masih inilah, belum juga jelas namanya. Oh, belum jelas kita kasih nama. Nanti saja namanya itu. Oh, kira ini sudah ada apa gitu? Belum. Garuda apa? Belum, kita akan cari nama yang paling inti dan nama yang nanti pejuang betul-betul gitu loh. Tapi itu sepeda dari Bapak pertama keliling iya, ini? Ya ini satu ini. Belum pernah rusak sama sekali? Ya kalau rusak enggak, maksudnya ganti gitu? Ya enggak. Kalau sepedanya utuh yang ganti ban, ya kan, rantai, ya kan, gear, nah itu pelek, itu ganti. Kalau body utuh. Oh bodinya utuh. Ya cuman ya itu tadi ya Pak, namanya kita berkeliling, apalagi sepeda cari underdealnya susah. Apalagi di daerah yang mungkin lebih banyak hutan ketimbang kota. Iya betul. Apalagi kampung-kampungnya jauh. Iya. Yang Bapak sebut itu di NTT itu ya, yang paling merasa. Iya gitu aja, kadang juga ada juga orang yang ngomongnya jeleneh. Kalau bahasa Jawa jeleneh. Oh iya. Ya kan, jalannya lebar loh. Lebar tuh tahu-tahu orang naik motor ngomel sama kita. Oke. Apa salah saya nih orang marah-marah nih, saya bilang. Biasanya domelin gimana Pak? Ini orang gila, ini kurang kerjaan katanya. Ya enak saya jawab, kalau nggak gila Pak nggak sampai sini, saya bilang. Kan enak kan? Karena saya bilang terserah apa kata orang. Apa yang mereka bilang terserah. Kan gitu. Yang penting saya berjalan terus. Gitu. Ya betul juga kata dia, kok nggak salah, kalau nggak gila nggak sampai situ. Lagian dia juga nggak kenal sampean Pak. Iya. Dan saya nggak mudah marah, nggak mudah sakit, karena apa? Kita udah lapang dada, ya kan gitu, kita jalankan dengan ikhlas, ya kan, terserah apapun kata orang. Jadi ya mau orang ngomong apapun, terserah, silakan, mau sebodoh saya. Yang penting saya nggak ganggu, ya kan, saya jalan di jalan kita sendiri, jalan pemerintah, ya udah. Dan gitu jalan pun di pinggir-pinggir, bukan mau ke tengah-tengah. Di garis-garis pinggir putih itu kan, ikutin gitu. Makanya itu pakai spion, kan sering kulirik, siapa tahu kan. Ya makanya tadi saya lihat pas di sana kok sepeda ada spion, mikir saya kan. Ya untuk bahaya juga kalau nggak ada spion loh. Iya. Karena kadang-kadang mobil truk yang besar ini jalan sampai kita disenggol lah. Kalau udah ketengok di spion udah deket-deket terjun ke bawah saya. Iya. Daripada disenggol, kan bagus terjun. Gitu. Selama Bapak nih Pak keliling nih, ada nggak maksudnya cerita yang paling membuat Bapak berkesan? Apa kira-kira? Kalau cerita untuk berkesan sekali sebetulnya nggak ada, ya kan. Yang berkesannya itulah mengalami berbagai macam. Ya contoh tidur di kuburan udah 3 kali, ya tidur di hutan udah 4 kali. Kan itu kan kisah yang udah kita alami. Makanya dibilang itu kuburan tuh ada ini ada itu, ya adanya orang meninggal. Nggak ada apa-apa.
Ya malah bagus ya kita tidur situ ditemenin, temennya banyak tidur semua itu. Kan begitu. Tapi orang rekor muri keliling Indonesia pakai sepeda udah ada bukan? Belum. Oh belum ada. Belum. Kalau yang ada atlet. Oh yang ada atlet. Ya, atlet. Kalau keliling Indonesia yang betul-betul asli, tuntas ngambil surat seperti ini belum ada. Oh. Belum ada. Jadi cuma sekadar keliling-keliling gitu. Kalau yang namanya mereka itu jelajah, keliling, touring banyak. Tapi kan nggak ke muri ya kan. Gitu ya. Jadi kalau bapak ini ya di mana bapak singgah, di mana bapak mampir, bapak minta surat kunjungan. Surat bukti. Karena zaman sekarang itu bukti yang penting. Ya kan? Ya. Bukti sangat penting. Buktinya adalah surat tadi. Kalau dokumen dari HP kan masih yakin gak yakin orang. Ya benar. Nah, begitu. Kalau dari surat ini tanpa kita bercakar dulu masuk ke kantor ini nggak dapat surat. Pasti nggak bakalan dapat. Karena surat ini nggak bisa direkayasa. Ada cap, ada tanda tangan. Ada cap, tanda tangan yang berkaitan. Nah, selain foto ya Pak ya? Iya. Oke. Selain foto. Karena juga Bapak ini udah banyak masuk YouTube ya. Jadi saya juga ada komunikasi sama teman Bapak yang di NTT. Katanya itu channel YouTube-nya Fahrul. Faktur NTT. Jadi katanya salam buat Bapak. Oke. Makasih banyak, salam kembali untuk kawan-kawan yang di NTT, khusus Bang Faktur dan kawannya lainnya. Salam sehat selalu, mudah-mudahan puasanya terkabulkan dengan selesai. Amin. Merdeka. Nih Pak, sebelum kita selesai ngobrol, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang pengen keliling Indonesia tuh harusnya apa yang dipersiapkan? Yang paling benar-benar dipersiapkan? Yang paling pertama yang dipersiapkan, yang dipikirkan, yang paling utama adalah keluarga. Yang sudah punya keluarga. Oke. Ya kan? Jadi yang kedua, resiko. Yang ketiga, persiapan selengkapnya. Semua. Karena orang punya keinginan ini banyak, tapi belum tentu dapat menjalankannya. Hanya punya aja keinginan gitu. Karena nggak dipikirkan lebih dulu. Udah menambah saudara dimanapun tempat, kan begitu. Kan merasa senang dan bangga. Banyak keluarga lah ya, banyak kenalan. Banyak saudara. Dimanapun dan agama apapun, suku apapun, itu adalah keluarga kita semua. Nah itu jadi tidak ada harapan lainnya, cuman yang jelasnya itu kembali ke keluarga. Semoga ini Bapak juga perjalanannya ke provinsi yang terakhir nanti ke Kalbar itu berjalan dengan lancar. Amin. Tanpa ada hambatan ya Pak ya. Amin. Jadi ya harapannya kita yang bagus-bagus saja lah kan kayak gitu. Ya, Oke, buat teman-teman yang sudah nonton ini dari awal sampai akhir, terima kasih. Dan terima kasih juga buat ini ilat sapi dari mana nih? Oke, Teringin ya. Dari Teringin, oleh-oleh Kota Pangkalan Bun, kue ilat sapi. Thank you juga buat Kim yang sudah nge-backup ini podcast, sudah sampai ini berlangsungnya podcast ini. Terima kasih sekali. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bantu saya yang ada di sini. Terima kasih buat Bapak juga yang sudah meluangkan waktunya, yang sampai rela sepedanya ditinggal deh. Karena juga posisi kita agak sedikit jauh dari tempat Bapak biasa nongkrong dan memang second base itu. Oke, jadi mungkin terima kasih banyak ya sekali lagi. Terima kasih juga buat Ventela Borneo ID yang sudah support juga channel WB Talk Lead Podcast. Teman-teman yang pengen beli sepatu segala macam bisa cek linknya di deskripsi. Udah saya taruh hlr.id. Di situ ada, kalian bisa kepo-kepo, tanya-tanya, beli-beli. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.